Shalom. Tepat hari ini kita memasuki bulan kedua di tahun 2026 ini. Nah, meskipun kita sudah melewati satu bulan di tahun ini, kita tetap tidak tahu apa yang akan terjadi di bulan-bulan berikutnya. Oleh karena itu kita harus mengandalkan Tuhan supaya kita tetap ditolong dan disertai oleh Tuhan sepanjang tahun ini. Dan kita juga harus sadar kalau kita dengan kekuatan kita sendiri, kita sering mengalami kegagalan dalam hidup. Bukan berarti kita nggak boleh gagal. Memang terkadang kegagalan itu adalah rencana Tuhan juga gitu, supaya kita tetap mengandalkan Dia gitu. Maka itu di Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Nah, kita di sini tetap bekerja keras, tetapi kita tidak berjalan sesuai dengan rencana kita, tetapi kita mengandalkan pimpinan Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik dalam hidup kita, karena akan membawa masa depan yang penuh harapan. Di tahun ini kalau kita mengalami tantangan hidup, jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya. Dan jangan bingung minta pertolongan manusia atau penguasa. Nah, kita di sini harus menantikan Tuhan sehingga ia akan bertindak. Kan berkali-kali diomong, karena waktunya Tuhan tuh gak tahu ya kapan. Maka kita harus tetap menantikan Tuhan. Nah, di sini kita akan membahas 3 ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama, orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Seperti yang dikatakan di Yeremia 9 ayat 23 sampai yang ke-24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Lalu di 1 Timotius 6 ayat yang ke-17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti
kekayaan, melainkan pada Allah, dan dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Nah, pada saat kita menghadapi masalah, apakah yang akan menjadi andalan kita? Kekayaankah, kepandaiankah, kekuasaan kitakah, atau pengalaman kitakah? Orang yang mengandalkan Tuhan pada saat dia itu menghadapi masalah, ia akan lari pada Tuhan dan ia tidak akan lari ke hal-hal yang lain. Kenapa kok bisa gitu? Karena andalannya adalah Tuhan. Tetapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, seringkali mereka mengandalkan kekayaannya, padahal kekayaan tidak menjamin kita untuk selamat dari kebinasaan. Juga masalah yang tidak bisa diselesaikan. Misalnya banyak penyakit yang tidak bisa disembuhkan meskipun kita itu punya banyak uang. Dan juga masalah dalam keluarga yang tidak bisa diselesaikan dengan uang meskipun kita punya uang banyak. Dan buktinya banyak orang kaya yang malah cerai, juga banyak orang kaya juga mengakhiri hidupnya dengan tragis, yaitu dengan bunuh diri dan lain-lain sebagainya. Nah, seringkali kita tidak sadar sudah mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi melalui program ini, marilah kita mengoreksi diri dan bertobat serta mulai belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Yang kedua, di tengah kesulitan tetap percaya dan setia. Kita baca di Ibrani 12 ayat 2-4. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa kita ke dalam kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa, supaya kamu tidak menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa-dosa belum sampai mencucurkan darah. Lanjut ke Ibrani 10 ayat 38 sampai yang ke-39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukankah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Seringkali pada saat kita menghadapi tantangan hidup yang berat, kita mulai mempertanyakan apakah Tuhan itu ada atau tidak. Apakah Tuhan itu
mendengarkan doa-doa kita atau tidak? Apakah Tuhan mengasihi kita atau tidak? Dan juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, di sini seringkali iman kita itu jadi goyah saat menghadapi tantangan yang berat itu. Kita harus belajar menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, seperti yang dialami oleh Raja Daud. Nah, kita baca di 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendaklah melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, di sini kita belajar, janganlah kita mengundurkan diri dari kepercayaan kita, tapi kita harus bangkit dan terus berharap kepada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus telah memberikan teladan, yaitu saat ia mengalami penderitaan yang hebat, dia tidak mundur, tapi imannya tetap setia sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Demikian juga kita harus juga setia mengikut Tuhan meskipun menghadapi tantangan-tantangan hidup yang berat. Dan percayalah, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Dan pada waktunya Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluarnya sehingga kita beroleh kemenangan. Dan yang terakhir, mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lalu di Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukannya semua itu di dalam nama Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Terus lanjut ke pasal 4 ayat kedua. Bertekunlah dalam doa, dan di dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah, di dalam kehidupan kita ada banyak masalah yang kadang sulit kita cerna dalam pikiran kita. Bahkan kita tidak bisa menerima kejadian-kejadian yang menimpa hidup kita. Nah, pada saat seperti ini, kita sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai juga orang yang mengandalkan Tuhan, alangkah baiknya kita itu datang pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan jangan menghadapi tantangan itu dengan kekuatan sendiri yang membuat kita itu jadi stres. Ada banyak masalah yang kita hadapi dengan baik.
bila kita belajar mengucap syukur pada Tuhan. Dan juga ada masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita untuk membentuk karakter kita, supaya kelak kita layak di hadapannya. Oleh karena itu kita jangan mengomel bila kita menghadapi masalah, tapi bersyukurlah sebab itu dikehendaki Tuhan. Tapi juga ada masalah yang kita buat sendiri. Nah, untuk bahas itu kita bahas di minggu depan yaitu ya. Nah, jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu punya ciri-ciri apa? Yang pertama, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Di tengah kesulitan tetap percaya dan juga setia. Dan yang terakhir, mengucap syukur dalam segala hal. See you and God bless you.